Ketika tujuan besarmu belum tercapai, mungkin engkau menganggap Allah belum kabulkan. Tapi periksa kembali, bisa jadi ada nikmat-nikmat kecil yang Allah selipkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Malam minggu, gimana untuk hari ini kegiatannya? Seru? Kegiatan bersama keluarga memang terkadang membuat lupa waktu. Wah, kadang-kadang ada harapan-harapan di hari Sabtu Minggu, yaitu membereskan lemari, membereskan pekerjaan rumah yang belum tuntas. Tahu-taunya udah malam aja. Ujung-ujungnya tertunda lagi deh. Tapi gak apa-apa mam, selama keluarga bahagia, selama anak-anak sehat, tetap bersyukur aja dulu mams. Mungkin kan katanya semua indah pada waktunya. Jadi kalau semua indah pada waktunya, ya berarti semua akan rapi pada waktunya. Kalau belum rapi, mungkin belum waktunya mams. Bercanda ya mams ya. Oke deh, untuk hari ini kembali ke pengaturan keuangan. Ini ada saudara kita nih mams, yang cerita sama Bun Ai bingung ngatur keuangan rumah tangganya karena suaminya gajiannya per minggu. Sebagai informasi, ibu rumah tangga ini memiliki 2 buah hati ya mams ya, dengan gaji 360.000 per minggu bersih sih. Jadi suaminya tuh udah gak dikasih ongkos lagi. Jadi 360.000 ini si istri udah bersih untuk dikelola memenuhi kebutuhan rumah. Jadi kalau untuk kebutuhan suaminya udah terpenuhi sendiri. Nah, sebagai bocoran katanya suaminya sih juga suka ada tips harian ya. Tapi yang namanya tips kan nggak nentu gitu ya mams ya. Nah, untuk informasinya kembali, di sini dia ada beban kontrakan Rp350.000, BPJS Rp160.000, token listrik Rp50.000, les Rp100.000, kuota Rp100.000. Jadi totalnya Rp760.000. Punya impian, nanya sama Bun Ai, bisa nggak ya kira-kira kalau aku suatu saat akan punya rumah sendiri gitu ya mams ya. Sekali lagi, ini kan anggaran Bun Ai, jangan terlalu percaya terhadap anggaran Allah mams. Insya Allah, kalau misalnya kita yakin, mudah-mudahan kita tuh nggak pernah tahu. Kadang-kadang Allah tuh memberikan sesuatu dari arah yang nggak disangka-sangka kayak gitu. Ya, oke deh, lanjut ya. Kita ke anggaran dulu. Karena di sini gajinya itu per minggu, jadi Bun Ai biasa ya. Kalau per minggu tuh Bun Ai langsung pecah gitu pakai tabel. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, untuk kontrakan Bun Ai isi di minggu pertama dan minggu kedua ya. Jadi kontrakannya Bun Ai pecah jadi Rp180.000. Lalu di sini ada sayuran Rp80.000, ada uang dapur dan beras ya. Jadi silakan disesuaikan. Dapur, mau dapur duluan kah, atau mungkin kebutuhan dapurnya lagi masih ada, ya boleh di stok beras dulu. Silakan bergantian, fleksibel aja. Jadi di sini ada Rp50.000. Lalu di sini di minggu ketiga dan minggu keempat, di minggu ketiga, minggu keempat ini ada BPJS yang mulai pecah 2 ya. Jadi Rp80.000 masing-masing. Les Rp100.000, sayur Rp80.000, dan untuk dapur Rp30.000. Minggu keempat juga sama, cuman bedanya les kita ganti sama kuota gitu ya. Jadi itu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin lesnya bisa nanti, ya udah nggak apa-apa, ditukar aja. Pokoknya yang namanya saran dari Bun Ai, silahkan disesuaikan juga dengan keadaan masing-masing. Nah, nanti jadinya di sisa minggu pertama ada Rp50.000 dari gajinya, minggu kedua Rp50.000, minggu ketiga Rp70.000, minggu keempat Rp70.000. Nah, nanti di minggu pertama itu bisa untuk sedekah atau hiburan, kesisa Rp50.000. Monggo silahkan, mau jalan-jalan kah, atau mau sekedar makan bakso atau mie ayam, tinggal disesuaikan dengan budgetnya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan budgetnya, nggak apa-apa, kita beli, kita bikin sendiri di rumah ya, meskipun sederhana, tapi insya Allah kalau bersama keluarga semuanya terasa lebih istimewa. Oke? Dan nanti minggu ketiga boleh nih yang 70.000-nya dijadiin tabungan. Di minggu keempat boleh yang 70.000-nya dijadikan dana darurat.
Seperti itu ya Mams ya. Jadi kalau untuk anggaran Bun Ai bisa kasih saran seperti itu. Dibagi-bagi, dipecah-pecah. Nanti kalau sudah tinggal dicoret aja. Tetap ditulis, tetap dianggarkan biar supaya bisa evaluasi apa aja sih yang terjadi kebocoran. Nah, bagi teman-teman yang ngerasa, "Oh, aku nggak bisa dengan dana seperti itu." Bikin anggaran sih gampang, pada prakteknya tuh susah. Itu mah anggarannya gak real, cuman fiktif belaka. Bener banget loh Mams, emang ini anggarannya kan gak real. Yang mempraktekkan kan bukan Bun Ai. Tapi inget ya, di luar sana itu yang curhat sama Bun Ai real punya anggaran seperti itu. Dan dia sedang berjuang untuk tetap cukup dengan suaminya berikan. Dia sedang berjuang menguatkan hatinya bahwa Allah tetap sayang pada dia. Dia sedang berjuang menguatkan, ya bahasa Bun Ai itu menguatkan seluruh anggota keluarganya. Bagaimana di tengah kekurangan, bagaimana di tengah menahan seluruh keinginannya. Karena saat ini hanya cukup untuk kebutuhan, menguatkan seluruh anggota keluarganya untuk tetap bahagia, bersyukur. Itu nyata, bukannya nggak ada gitu ya Mams. Jadi ayo yuk sama-sama, setidaknya kalau kita nggak bisa bantu nih lewat harta, kita bisa bantu lewat senyum ceria, menguatkan juga. Kita yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah membuat dia lemah dengan berkata, "Ah, saya mah nggak bisa, ah saya mah nggak cukup." Jika memang kita nggak bisa, simpan di dalam jiwa, sehingga kita akan mengeluarkan doa-doa yang positif. Semoga Allah cukupkan dia. Aduh, indah banget kan ya Mams ya, namanya juga malam minggu. Sekali-kali lah berkata-kata pujangga. Bercanda. Ada yang seumuran banyak ternyata lahiran 89. Mungkin tahu ya Dewa 19. Seelah Bun Ai tahu aja gitu si Bun Ai ya, aku bukan pujangga. Bercanda ya Mams ya. Jadi ayo yuk sama-sama kita bergandengan, sama-sama seorang ibu kan, baik ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja, berhenti dulu menyalahkan sebelum tahu keadaan. Oke, jadi lanjut nih untuk sarannya. Yang pertama, bisa loh di bulan ketiga kalau sudah oke, siklusnya sudah pas dengan seperti ini, nanti di bulan ketiga kan punya nih dana sekitar 70.000 dikali 2, 140.000 dikali 3, 500.000 rupiah. Bun Ai gak kenapa-napa ketika udah punya 500.000, boleh nih cicil sedikit-sedikit ditabung untuk beli emas. Tapi ingat ya, emas tidak menjadikan kita kaya, ia hanya menjaga kita tetap kaya. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, mohon maaf nih, bukan bermaksud menggurui. Bun Ai yakin di sini pasti banyak yang lebih ahli. Jadi emas tuh nggak tiba-tiba kita punya emas terus kita jadi kaya raya gitu. Enggak, emas hanya menjaga harta kita tetap sama, terhindar dari inflasi. Itu aja. Ya oke ya. Jadi yang membuat kita kaya apa ya Bun Ai? Ya balik lagi usaha dan doa gitu. Nah yang kedua adalah mencari penghasilan tambahan. Udah pasti dong ya. Boleh dicoba dengan jualan online. Oke, kan banyak nih teman-teman misalnya, kamu postingin apa itu baju, aku boleh dong bantuin posting di status. Hindari dulu yang menggunakan modal. Kenapa? Karena kalau menggunakan modal, Masya Allah, mohon maaf nih, belibet-libet si Bun Ai kalau ngomong ya. Mohon maaf banget. Kalau menggunakan modal, Bun Ai khawatir itu dananya mengendap. Ingat, sekarang ya kondisi kita saat ini dengan gaji 360.000 per minggu membutuhkan aliran dana atau aliran untung yang langsung bisa dinikmati, nggak boleh beku. Bahasanya ketika kita dapat langsung harus kita nikmati. Kalau menggunakan modal, khawatir ya dananya banyak mengendap, malah rugi nantinya. Oke? Jadi yang kedua ini adalah mencari penghasilan tambahan. Kecuali memang si ibu ini punya jaringan yang banyak, yakin, pede, ya monggo silahkan gitu ya. Yang kedua bisa dengan affiliate ya. Apa sih bahasanya? Si Bun Ai ini ampun gaptek sebenarnya. Affiliate online shop gitu. Bisa itu. Jadi kita tuh kayak kode referral kita bisa kita sebarkan, kalau ada orang belanja, kita tanpa harus stok barang tetap dapat keuntungan dari situ. Karena kan kita punya modal sebenarnya, yaitu kuota tadi. Nah yang ketiga, ayo kita berikhtiar langit lebih kencang lagi. Seisi dunia ini punyanya Allah. Allah itu kalau udah suka sama hambanya, bayangin aja deh, kita disukain sama presiden aja, itu kan segalanya jadi mudah. Sama ketika Allah menyukai kita, segalanya akan jadi mudah. Segala sesuatu yang di batas ambang kita bisa, kayaknya tuh gak bisa, tapi kalau Allah suka sama kita, dibikin mudah. Oke? Jadi mulai yuk, tambah lagi yuk ikhtiar langitnya, duhanya, al-waqiahnya, sholawatnya, baca Qur'annya. Ambil ikhtiar langit yang gratis dulu. Gak usah berpikir saya gak punya uang, gak bisa sedekah. Enggak, ambil ikhtiar langitnya yang gratis aja dulu.
Bisa kok, segalanya semuanya bisa. Insya Allah nanti kalau Allah sudah pantaskan, mudah-mudahan dari arah yang gak disangka-sangka. Oke? Dan yang ketiga, ayo sama-sama menjaga asupan jajan anak-anak. Oh, mohon maaf ya, sebelumnya Bun Ai nggak sarankan nih kalau dalam kondisi seperti ini berjualan makanan, karena khawatirnya perputarannya nggak jelas. Mohon maaf ya, karena namanya punya anak, yang ada nanti habis sama anaknya aja. Bukannya nggak boleh sih ngasih anaknya, cuman kan kita niatnya menambah penghasilan nih, bukan malah memberikan ruang untuk bertambah jajanan gitu ya. Karena memang saat ini kita dikasih rezeki sama Allah hanya untuk kebutuhan. Ya bersyukur dulu aja lah ya. Yang ketiga, baiknya sih kalau menurut Bun Ai, konsen juga ibunya kepada asupan atau jajan anak untuk kejaga kesehatannya. Karena kan kalau sakit ini resiko, berbahaya, anak, suami. Namanya sakit kan ya, pasti kita harus punya dana lebih untuk mengobatinya. Tapi jangan khawatir, katanya Ibnu Sina ya, sesungguhnya kebahagiaan dan ketenangan adalah separuh obat. Jadi kalau bisa tetap tenang, tetap bahagia. Sulit pastinya, Bun Ai yakin kok. Tapi balik lagi, kalau Allah udah kasih ujian sama hambanya, berarti udah diukur hambanya yang itulah yang kuat, bukan siapapun, termasuk guru besar siapapun, apalagi Bun Ai pribadi yang fakir ilmu ini gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap berusaha, tetap yakin, tetap doain terus. Kan setiap doa yang belum terkabul di dunia akan menjadi pahala di akhirat. Jadi kalau misalnya mau punya rumah, tetap doain, ya Allah tolong saya mau punya rumah. Harus berani doa sama Allah. Kenapa? Minta surga aja berani, masa minta rumah aja gak berani gitu ya. Oke, sama-sama saling mendoakan. Itu aja yang bisa Bun Ai sarankan untuk hari ini. Sekali lagi, berapapun uang yang kita inginkan sih sebenarnya akan tetap sampai, tapi bedanya waktunya aja sih yang lama. Jadi kalau kita mau percepatan, tambah lagi usahanya, tambah lagi kreativitasnya, tambah lagi doanya, tambah lagi keyakinannya, tambah lagi semuanya. Oke? Jadi tetap semangat ya, peluk jauh dari Bun Ai ya, untuk saudara-saudara yang hebat, yang berjuang, yang tetap bersyukur, yang tetap menjadi solihah di tengah kekurangan. Oke? Terima kasih ya. Uangnya boleh kurang, tapi hatimu akan tetap lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga nih, lupa kan yang udah mendukung channel Bun Ai. Sekali lagi Bun Ai mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kebaikan selalu mewarnai hidup kita. Dan bagi yang baru bergabung, ayo kalau bermanfaat langsung dong tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.